Hai guys, it's Anissa dan kali ini kita akan ngebahas suatu topik yang berjudul Kejatuhan Roma dan The Dark Ages. Dari judulnya sendiri aja udah menarik banget ya guys. Yuk tunggu apa lagi? Upgrade pengetahuan kamu di @now @sen_knowledge. Istilah abad kegelapan merujuk pada periode sekitar 6 abad yang sebagian besar tidak terdokumentasikan dengan baik dalam sejarah. Setelah jatuhnya Roma pada tahun 476 Masehi, seluruh struktur politik dan budaya di Eropa mengalami perubahan drastis. Nah guys, sebenarnya memang ada sejumlah pendapat yang saling bertolak belakang dalam menentukan periode yang tepat untuk abad kegelapan. Namun dalam konteks ini, abad kegelapan diperkirakan mencakup mulai dari abad ke-5, yaitu ketika bangsa Roma runtuh, hingga pada awal abad ke-11, ketika negara-negara Eropa modern mulai terbentuk. Sebelum munculnya Renaissance, Eropa melalui periode sejarah yang dikenal sebagai abad pertengahan. Periode ini guys sering disebut juga sebagai abad kegelapan karena ditandai oleh konflik, kelaparan, dan wabah penyakit seperti Black Death. Willis Mason dalam bukunya yang berjudul A History of Europe membagi abad pertengahan di Eropa ke dalam periode sekitar 1000 tahun, yaitu mulai dari abad ke-5 hingga abad ke-15. Nah, karena lamanya periode ini, seringkali ia juga dibagi menjadi periode awal, periode puncak, dan periode akhir abad pertengahan. Abad pertengahan dimulai setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi pada tahun 476 Masehi. Puncak abad pertengahan dimulai pada awal abad ke-11, ditandai dengan berbagai peristiwa penting. Salah satunya nih guys adalah pengaruh besar agama Katolik terhadap Kekaisaran dan perkembangan budaya pada masa tersebut. Pada masa itu, masyarakat Romawi lebih fokus pada masalah keagamaan, sementara ilmu pengetahuan kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu guys, periode ini sering disebut sebagai abad kegelapan. Meskipun demikian, masih terdapat laporan tentang penemuan-penemuan ilmiah pada periode ini. Para ilmuwan abad pertengahan kebanyakan adalah teolog, sehingga kegiatan ilmiah sering terkait erat dengan agama. Selain itu, salah satu peristiwa besar pada puncak abad pertengahan adalah berlangsungnya Perang Salib. Perang Salib merupakan rangkaian konflik agama yang diinisiasi oleh tentara salib Kristen dari Eropa pada tahun 1095 Masehi. Dalam perang ini, para kesatria dan bangsawan Eropa melakukan ekspedisi ke Timur Tengah dengan tujuan merebut kembali tanah suci dari kekuasaan orang-orang Muslim yang telah mengendalikan wilayah tersebut selama berabad-abad sebelumnya. Perang Salib mencerminkan signifikansi agama dalam kehidupan masyarakat Eropa selama periode puncak abad pertengahan. Akhir abad pertengahan berlangsung sekitar awal abad ke-14 dan dianggap sebagai masa yang sangat sulit guys bagi bangsa Eropa. Salah satu faktor utamanya adalah munculnya wabah penyakit pes yang kemudian dikenal sebagai Black Death atau maut hitam. Black Death merupakan pandemi yang bersejarah bagi umat manusia yang mengakibatkan destruksi populasi di Eropa dan Asia karena penyebarannya melalui jalur perdagangan yang luas. Francesco Petrarca yang lebih dikenal sebagai Petrarca adalah seorang sarjana Italia yang menciptakan istilah abad kegelapan. Menurutnya, era ini tandai dengan kurangnya kemajuan dalam bidang sastra dan inovasi jika dibandingkan dengan masa keemasan Kekaisaran Romawi. Petrarca meyakini bahwa Eropa Barat mengalami kemunduran budaya dan intelektual setelah kejatuhan Kekaisaran Romawi. Para sejarawan modern sendiri lebih cenderung menggunakan istilah awal abad pertengahan untuk merujuk pada periode ini yang dianggap lebih akurat. Sebelum kejatuhan Kekaisaran Romawi, terjadi penurunan signifikan dalam kekuatan dan stabilitas kota tersebut. Konflik antara ambisi pribadi dan ketidakstabilan politik menjadi umum di dalamnya. Pemerintahan yang buruk nih guys dan tidak efisien menyebabkan hilangnya kontrol atas wilayah-wilayah yang sudah ditaklukkan.
Kurangnya kemampuan Roma untuk memenuhi kebutuhan penduduk di perbatasannya memicu serangan dari luar dan menandai awal berakhirnya kekaisaran tersebut. Nah guys, pertempuran-pertempuran kecil seperti pertempuran Hadrianopolis pada tahun 378 Masehi dan invasi oleh suku Visigoth pada tahun 410 Masehi menunjukkan pelemahan kekuasaan Roma dan mendorong suku-suku Germanik lainnya untuk menantang kekuasaan mereka. Pada tahun 476 Masehi, Roma yang lemah jatuh ke tangan panglima perang Germanik Odoacer. Odoacer membunuh ayah dari Kaisar muda Romulus Augustus, merebut kendali atas militer Roma, dan menawarkan pilihan pensiun kepada Romulus nih guys. Kaisar muda itu lalu setuju dan hidup dalam pengasingan selama sisa hidupnya. Nah guys, rangkaian peristiwa ini menjadi tanda dari berakhirnya kekaisaran Romawi Barat atau yang dikenal dengan jatuhnya Roma. Setelah jatuhnya Roma, Eropa Barat mengalami perpecahan dan wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Romawi mulai mengambil alih kendali atas wilayah mereka yang lebih kecil. Kekalahan Roma secara alami memicu banyak konflik nih guys, dengan berbagai suku berusaha merebut kembali wilayah leluhur mereka yang hilang. Di tengah kekosongan kekuasaan ini, gereja Kristen mulai bangkit sebagai kekuatan yang dominan. Meskipun Kekaisaran Romawi memiliki sistem kepercayaan agamanya sendiri, namun wilayah yang ditaklukkan biasanya diperbolehkan untuk tetap mempraktikkan agama mereka sendiri, kecuali jika mereka menantang otoritas Romawi secara langsung. Pendekatan yang lebih longgar ini menciptakan kondisi yang ideal bagi penyebaran agama Kristen di seluruh wilayah bekas Kekaisaran Romawi. Dengan pertumbuhan agama Kristen, semakin banyak suku Germanik yang beralih ke ajaran Kristus. Tindakan penting dalam pengakuan agama Kristen di Kekaisaran adalah Dekrit Milan pada tahun 313 Masehi oleh Kaisar Konstantinus pertama yang memberikan status hukum kepada agama Kristen, dan Konsili Nicaea pada tahun 325 Masehi yang menegaskan kepercayaan utama agama Kristen dan menciptakan pengakuan iman Nicaea. Dengan demikian, pada tahun 476 Masehi, agama Kristen telah diakui sebagai agama dominan di Kekaisaran dan di seluruh Eropa. Jatuhnya Roma ke tangan suku Germanik yang menganut agama Kristen mengubah persepsi masyarakat terhadap kekuatan agama. Banyak orang melihat kekalahan Kekaisaran Romawi sebagai bukti bahwa dewa-dewa Romawi tidak sekuat Tuhan Kristen. Sebagai akibatnya, agama Kristen mengalami pertumbuhan yang pesat di Eropa. Meskipun Roma jatuh, Kekaisaran Bizantium tetap berlanjut dengan Konstantinopel sebagai pusat pemerintahannya. Jatuhnya Roma dan pemecatan kaisar terakhir tidak dianggap sebagai akhir dari Kekaisaran Romawi karena Bizantium masih mempertahankan warisannya di timur. Seiring dengan perpecahan dalam Kekaisaran Romawi yang terjadi pada tahun 285 Masehi di bawah pemerintahan Kaisar Diocletian, berkembangnya Romawi Timur di bawah kekuasaan Konstantinopel berhasil memelihara warisan sejarah dan budaya Romawi, sekaligus juga mengembangkan budaya uniknya sendiri. Dengan membagi kendali antara kota di timur dan barat, pemerintahan dua wilayah yang luas menjadi lebih terkelola dengan baik. Roma menjadi ibu kota kekaisaran di bagian barat, sementara Bizantium yang kemudian berganti nama menjadi Konstantinopel menjadi pusat pemerintahan di bagian timur. Meskipun Konstantinopel terus berkembang selama berabad-abad, namun kota ini harus jatuh ke tangan Kekaisaran Ottoman pada tahun 1453. Jatuhnya kota ini mengakibatkan sebagian warganya melarikan diri ke barat pada saat kota tersebut diserang. Mereka bahkan turut membawa serta pengetahuan dan budaya Romawi Konstantinopel yang bersejarah. Menariknya, pengaruh Romawi juga terasa di Italia, dan tentu tidaklah mengherankan bila Renaissance Italia dimulai menjelang kejatuhan Kekaisaran Bizantium. Alhasil nih guys, Eropa Barat pada masa itu sebenarnya tidaklah seburuk yang sering digambarkan dalam abad ke-8, meskipun mereka tidak lagi memiliki hubungan yang sama dengan Kekaisaran Romawi seperti sebelumnya. Nah, gimana Sobat Adsense? Seru banget kan ceritanya? Jangan lupa untuk follow semua media sosial adsense.id.
Sampai jumpa di tema menarik di episode berikutnya. Salam pintar!